mulai belajar pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menimba ilmu. Baik, untuk KM silahkan mempersiapkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk Rere hadir? Hadir, Bu. Nike? Hadir, Bu. Reza? Hadir, Bu. Farah? Hadir, Bu. Sarah? Hadir. Siti? Hadir, Bu. Bulan? Hadir. Syifa? Hadir. Dian? Hadir. Dan Gina? Hadir, Bu. Alhamdulillah, kalian ternyata hadir semua. Ibu sangat senang sekali jika murid-murid Ibu sangat rajin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin tahu apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Silahkan Nike. Kita belajar tentang korespondensi, Bu. Betul sekali, cuman masih ada yang kurang. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Silahkan dia. Tentang cara mempraktekkan komunikasi tertulis berupa surat, Bu. Betul sekali. Ini melengkapi yang sangat luar biasa. Baik, pembelajaran pada hari ini Ibu akan menerangkan mengenai ruang lingkup sarana dan prasarana, alat, media, sumber pembelajaran. Baik, sebelum Ibu membahas mengenai administrasi sarana dan prasarana dalam poin-poin tersebut, Ibu akan menjelaskan mengenai perbedaan sarana dan prasarana. Untuk sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan untuk prasarana merupakan segala sesuatu yang menunjang utama terselenggaranya suatu proses. Maka dalam mencapai suatu tujuan organisasi terdapat suatu proses yang dimana proses tersebut adalah suatu strategi yang hendak ingin dicapainya. Maka dalam administrasi sarana dan prasarana, segala pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang terbangun di dalamnya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Baik, untuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, pengertian sarana dan prasarana memiliki perbedaannya masing-masing. Untuk prasarana sendiri merupakan perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan. Sedangkan untuk prasarana sendiri adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah ataupun madrasah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin-poin yang ada dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada tujuan, di mana tujuan administrasi sarana dan prasarana memiliki beberapa poin di dalamnya. Yang pertama mengenai mampu menyediakan sarana dan prasarana. Ibu membawa alat-alat sarana dan prasarana. Yang pertama ada telepon. Yang kedua ada perforator. Yang ketiga ada stapler.
keempat ada staples. Yang terakhir atau yang kelima ada flash disk. Poin selanjutnya atau poin kedua ada mampu menyediakan informasi sarana dan prasarana. Salah satu contoh alat informasi sarana dan prasarana adalah telepon, di mana telepon merupakan salah satu alat untuk memberikan informasi dari satu organisasi ke organisasi yang lainnya. Poin yang ketiga, mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, di mana kondisi teknis merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu perusahaan. Yang keempat, melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana. Maksud dari melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana, di mana alat yang sudah tidak terpakai atau alat yang sudah tidak digunakan dalam suatu perusahaan. Seperti itu. Lalu poin yang kelima, mampu mencegah dan mengakhiri tindakan antisipasi. Yang poin keenam, mampu menyediakan pedoman pekerjaan. Dan poin ketujuh atau poin terakhir, mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana, di mana suatu perusahaan harus ataupun dapat memfungsikan sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana harus digunakan sebaik mungkin atau seoptimal mungkin. Selanjutnya, poin yang kedua dalam fungsi administrasi sarana dan prasarana yaitu fungsi faktor penentu kebutuhan. Fungsi faktor penentu kebutuhan ada beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama, ada faktor yuridis. Faktor yuridis merupakan pertimbangan, alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada dalam suatu perusahaan. Unsur yang kedua adalah persyaratan-persyaratan proyek dalam suatu perusahaan. Poin yang ketiga adalah evaluasi sosial dan ekonomi. Poin yang keempat, evaluasi teknologi dan ekonomi. Unsur yang kelima atau unsur yang terakhir adalah perkembangan swadaya. Untuk fungsi yang ketiga dalam administrasi sarana dan prasarana yaitu fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran terdiri dari kegiatan dan usaha yang merupakan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar perusahaan. Yang keempat, atau poin yang keempat adalah fungsi pemindahan atau penyaluran secara fisik. Yang kelima yaitu fungsi penggudangan. Fungsi penggudangan merupakan serangkaian kegiatan pengurusan dalam penyampaian, di mana alat-alat yang sudah tidak digunakan mungkin, alat-alat yang sudah habis pakai mungkin, dan lain sebagainya. Adapun fungsi yang keenam yaitu perawatan. Biasanya fungsi perawatannya itu yang memiliki nomina yang cukup tinggi atau alat-alat yang lumayan mahal harganya, bisa dibilang seperti itu. Biasanya contoh alat itu seperti scan atau alat seperti kopi dan lain sebagainya. Poin yang terakhir yaitu fungsi identifikasi.
Fungsi identifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang memperoleh data. Yang pertama ada telepon. Telepon berfungsi untuk memberikan informasi atau mendapatkan informasi dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Selanjutnya, selain fungsi untuk memberikan informasi, telepon juga dapat mencari atau memesan sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan perusahaan dan lain sebagainya. Selanjutnya, sini ada perforator. Perforator berfungsi untuk melubangi kertas. Caranya seperti ini ya anak-anak. Kita lipat kertas menjadi dua. Lalu kita masuki kertasnya. Fungsi kertas dilipat menjadi dua agar ketika melubangi kertas itu akan menjadi rapi. Sebenarnya seperti ini. Kertas akan menjadi rapi. Lubangnya memiliki sisi yang sama. Seperti itu. Selanjutnya ada stapler. Stapler pasti sudah tidak asing lagi digunakan. Stapler untuk mengepres kertas atau dokumen-dokumen yang terlalu banyak. Seperti ini. Seperti itu. Ada staples. Tahu dong ini fungsinya untuk apa? Ini isi stapler. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk digunakan atau berfungsi untuk menyimpan dokumen-dokumen perusahaan yang sangat penting. Itulah beberapa contoh-contoh alat sarana dan prasarana. Selanjutnya, poin yang ke-8 yaitu ada penghapusan barang inventarisasi. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghapuskan atau menghilangkan barang dari daftar inventarisasi yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup. Ini pembahasan terakhir kita. Di dalam ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana, sama halnya dengan tujuan dan fungsi, memiliki beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, ada kegiatan manajerial, meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Poin yang kedua yaitu kegiatan operasional yang meliputi pengadaan, pencatatan inventarisasi, penggunaan, pendistribusian, dan pemeliharaan serta penghapusan. Poin yang ketiga yaitu objek yang meliputi sarana dan prasarana, logistik, banker, material, peralatan, sarana dan prasarana. Dan poin terakhir atau poin selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan ruang lingkup mendukung efektivitas dan efisiensi dalam setiap upaya pendapatan suatu tujuan organisasi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu paparkan dalam materi pembelajaran mengenai ruang lingkup sarana dan prasarana media alat sumber pembelajaran. Selanjutnya, Ibu akan mengetes satu persatu apakah
sudah paham pembelajaran pada hari ini? Dan Ibu ingin tanya kepada dia, tadi apa saja sih alat atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam kantor yang sudah Ibu jelaskan dan paparkan tadi? Yang pertama, Telepon, Bu. tuh. Kedua, Perforator. betul. Ketiga, Stapler, Bu. betul sekali. Yang keempat, Strapless, Bu. betul. Yang kelima, Flash disk, Bu. berikan aplaus kepada Dian. Dian, jawabanmu sangat benar sekali. Baik, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada siapa ya? Nike, Ibu mau nanya dong, Baik, Bu. apa aja sih poin-poin yang ada dalam ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana? Semuanya ada 4 poin kan, Bu? Betul, ada 4. Yang pertama, Kegiatan manajerial, kegiatan operasional, objek, dan yang terakhir tujuan, Bu. benar sekali. Berikan aplaus kepada Nike. Ibu sangat senang sekali kalian mendengarkan Ibu yang sedang memaparkan materi pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini sangat memuaskan untuk kalian semua. Dan Ibu harap tidak hanya belajar di dalam kelas saja. Ibu menginginkan kalian terus belajar dan menggali pembelajaran pada hari ini dan hari selanjutnya. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kepada kalian semua. Semoga bermanfaat ilmu atau pembelajaran yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak. Terima kasih kembali, Bu.